Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama selaku narasumber pada kelas eksklusif publikasi ilmiah. Dan Bapak Ibu para peserta kelas eksklusif publikasi ilmiah dimanapun Bapak Ibu berada, semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam berinovasi, dalam berkarya dan meningkatkan kapasitas kita sebagai insan profesionalisme, baik Bapak Ibu sebagai pendidik ataupun para tenaga pendidikan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali pada minggu yang kedua dalam rangkaian acara kita di kelas eksklusif bimbingan publikasi. Pada minggu pertama Bapak Ibu sudah menerima materi dan mencoba untuk mengeksplor judul-judul penelitian dan membuat sebuah latar belakang. Yang mana pada minggu pertama kita targetkan judul dan latar belakangnya sudah jadi. Nah, di WA Group itu yang kita sudah fasilitasi, Bapak Ibu sudah mengupload hasil dari artikel Bapak Ibu yang hampir 80% sudah bagus, dan selanjutnya kita bisa secara kontinu dan sistematis dalam membuat sebuah artikel ilmiah. Setelah ada latar belakang judul dan latar belakang, kemudian kita akan berlanjut ke metode penelitiannya ataupun metode pelaksanaannya. Yang pada malam hari ini kita targetkan Bapak Ibu sudah paham terkait dengan metode. Karena pada artikel publikasi ilmiah itu ada beberapa metode yang digunakan yang sesuai dengan kriteria ataupun jenis data penelitian Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita akan coba untuk membahas terkait dengan metode dan teknik kutipan ataupun yang dikenal dalam karya ilmiah adalah sitasi. Sehingga Bapak Ibu dalam artikelnya akan terhindar dari plagiasi artikel ilmiah ataupun plagiat yang biasa disebut seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk pada malam hari ini kita buka acara kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita niatkan dan kita ikhtiarkan pada malam hari ini ada manfaatnya dan tentunya berkah untuk kita semua. Amin. Baik, sesuai dengan undangannya, kita pada malam hari ini fokus pada bagian metode dan satu teknik dalam menulis sebuah artikel ilmiah yang dinamakan dengan teknik kutipan dan parafrase dalam artikel ilmiah yang akan disampaikan oleh Pak Randi Pratama. Kemudian nanti akan saya lanjutkan terkait dengan metode penelitian pada artikel ilmiah. Saya harap Bapak Ibu sudah mendownload materi dan contoh-contoh artikel yang kami berikan. Semoga Bapak Ibu sudah membaca, kemudian menelaah dan apa istilahnya dalam mendapatkan inspirasi penelitian yang pada akhirnya nanti Bapak Ibu memiliki satu artikel penelitian yang jadi, kemudian kami akan publikasikan pada jurnal. Baik, saya persilahkan untuk Pak Randi Pratama untuk menyampaikan materi yang pertama terkait dengan teknik sitasi dan parafrase pada artikel ilmiah. Kepada Pak Randi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Suhardi atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua.
Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah disampaikan pada pekan lalu. Kalau pekan lalu kita sudah membahas mengenai ide penelitian, kemudian membahas tentang pendahuluan dari suatu karya ilmiah. Kali ini kita akan lanjutkan mengenai bagaimana cara menulis sitasi dan menghindari plagiasi. Nah, mungkin langsung saya bahas. Nah, oke, sudah tampil Pak Suwardi? Oke, sudah. Ya, di sini saya beri judul sitasi dan plagiasi. Nah, plagiasi dan sitasi adalah salah satu hal yang saling terkait dalam karya ilmiah, khususnya di era digital. Gitu ya. Seperti apa sih plagiasi itu atau sitasi itu? Nah, yang yang saya tekankan di sini adalah pastinya Bapak Ibu ingin menulis dan mempublikasikan suatu karya tulis ilmiah yang jauh dari plagiasi. Nah, ini pastinya. Nah, agar jauh dari plagiasi, itu seperti apa? Nah, yang karena judulnya adalah sitasi dan plagiasi, akan saya bahas sitasinya terlebih dahulu. Sitasi adalah istilah lain dari kutipan. Mungkin kalau dengar kata sitasi, mungkin ada yang baru mendengar gitu ya. Tapi kalau dengar kata kutipan, mungkin sudah hal yang lumrah kita pelajari selama ini, yaitu kutipan adalah cara penulis memberitahu bahwasannya pembaca mengambil suatu materi tertentu dari sumber lain, gitu ya. Itu adalah kutipan. Nah, kutipan sendiri jenisnya ada dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, sesungguhnya materi ini bukan hanya untuk karya tulis ilmiah guru-guru ataupun mahasiswa gitu ya. Bahkan mulai dari SMA sudah pernah kita pelajari gitu. Tetapi mungkin dalam penerapannya ketika sudah melalui materi itu kadang kita lupa menerapkannya. Nah, yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung ini penulis menyalin penuh ya, atau di sini saya tekankan copy and paste ya, copy paste gitu ya, tanpa mengubah kalimat aslinya. Ini disebut dengan kutipan langsung. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil suatu sumber kemudian di copy paste, itu namanya kutipan langsung. Kemudian kalau kutipan tidak langsung, penulis merangkai dan merangkum kalimatnya sendiri dari gagasan sumber aslinya. Jadi mengambil sumber aslinya, kemudian dirangkai sendiri, dan kita tetap menulis sumber aslinya. Itu adalah kutipan tidak langsung. Nah, di antara kutipan langsung dan tidak langsung, ini pastinya nanti akan saling terkait, dan Bapak Ibu pastinya sudah pernah menerapkan ini secara tidak langsung. Cuma kadang nulisnya yang kadang kurang tepat. Kutipan langsung, tapi gaya nulisnya tidak langsung, atau sebaliknya. Nah, kalau ingin menulis kutipan langsung seperti apa? Kutipan langsung macamnya ada dua. Kalau Bapak Ibu nulis kutipan langsung hanya, yaitu kalau kutipan langsungnya pendek, maka ditulis dalam paragraf dan ditambahkan tanda petik pada kalimat kutipan. Jadi kasih tanda petik di depan dan belakang kalimatnya. Ini ketika kurang dari 40 kata. Atau ketika kutipannya kutipan langsung panjang ya, misalkan sampai satu paragraf gitu, maka ditulis satu spasi dan kiri kanan menjorok ke dalam teks. Nah, ini sekedar untuk gaya penulisan ya, cara penulisan yang benar. Oke, itu untuk kutipan langsung baik panjang ataupun pendek. Nah, ini contohnya kalau kutipan langsung seperti apa, kutipan tidak langsung seperti apa. Kalau kutipan langsung diberi tanda petik kayak gini dan kalimat aslinya sama persis seperti yang ditulis oleh penulis aslinya. Dan kalau kutipan tidak langsung, kita melakukan dan menulis kembali dengan gaya kita sendiri, tetapi tetap sama-sama ditulis sumbernya. Nah, itu sedikit pengantar mengenai kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Selanjutnya adalah plagiasi. Nah, kalau tadi kita sudah bahas sitasi, sekarang plagiasi. Nah, plagiasi sendiri bisa dikatakan sesuatu hal yang semakin lama semakin marak terjadi. Kenapa marak terjadi gitu ya? Karena di era digital ini plagiasi semakin mudah. Ya, dengan adanya era internet ini, ada yang bilang era
revolusi industri 4.0, era society 5.0 dan yang lainnya lah, atau era internet lah ya, maka plagiasi ini sangat mudah terjadi. Kenapa mudah terjadi? Karena penjiplak itu dengan mudahnya tinggal mengklik, tinggal Ctrl C, Ctrl V, selesai. Nah, dalam karya ilmiah, itu dalam karya ilmiah. Tetapi secara umum plagiasi itu kalau mau diartikan adalah plagium, artinya adalah penculikan anak, atau yang kalau dalam bahasa sebenarnya itu bahasa kiasan saja, artinya yang mencuri ide, mencuri ide. Oke. Kalau dalam karya ilmiah, nah ini kalau dalam karya ilmiah seperti apa plagiasi itu? Seperti apa plagiasi itu? Nanti akan saya bahas. Yang jelas, apa pentingnya plagiasi dalam penulisan karya tulis ilmiah? Nah, di sini pentingnya. Mengapa perlu? Nah, karena di zaman yang modern ini, yang seperti saya sampaikan, bahwasanya sangat mudah sekali melakukan plagiasi. Bukan hanya mencontek milik orang lain, bahkan mencontek diri sendiri. Nah, sekarang sedang marak juga plagiasi karya sendiri. Jadi karya sendiri sudah ditulis, kita tulis ulang lagi mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip dan kemiripannya cukup tinggi. Itu disebut dengan self plagiation. Itu cukup marak sehingga beberapa kasus di kalangan ada akademisi itu ya, beberapa yang mau naik dari doktor kemudian naik menjadi profesor itu digagalkan karena banyaknya plagiasi di karya tulis ilmiahnya. Termasuk mengapa penting gitu ya, bahkan di skripsi ataupun di tesis atau karya tulis ilmiah yang lain yang sifatnya laporan selalu ada namanya lembar bebas plagiasi, diberi materai gitu untuk zaman sekarang, yang menunjukkan bahwasannya sesuatu yang kita tulis memang murni milik kita, bukan plagiasi secara isi. Nah, itu kalau dalam laporan atau laporan penelitian, bisa skripsi, tesis, laporan PTK, atau yang lain, biasanya ada lembar bebas plagiasi. Nah, kalau dalam karya tulis ilmiah, alurnya seperti apa? Nah, di sini saya tunjukkan alurnya. Sesungguhnya alur yang umum untuk penerbitan suatu karya tulis ilmiah seperti ini, Bapak Ibu membuat artikel di sini, di posisi draft artikel. Kemudian Bapak Ibu submit ke jurnal, artinya Bapak Ibu mengirim berkas artikelnya ke kami. Ya. Kalau ini urutan formal ya, tanpa proses seperti kami pembimbingan seperti ini, jadi prosesnya adalah Bapak Ibu membuat artikel, kemudian Bapak Ibu kirim ke jurnal lewat sistem gitu ya. Oleh sistem nanti ada pengelolanya. Pengelola prosesnya ini 3 hal yang dicek. Yang jelas, cek pertama adalah justru dicek plagiasinya. Apabila di sini gagal lolos di sini, maka pengelola pasti meminta Bapak Ibu untuk mengkoreksi kembali atau bahkan menolak, tidak bisa menerbitkan di jurnal, di salah satu jurnal itu. Nah, apabila sudah lolos plagiasi ini, barulah pengelola jurnal itu mengirimkan pada reviewer untuk dicek formatnya, kemudian dicek isinya, dicek bahasanya. Jadi sesungguhnya dalam proses koreksi sebuah artikel di jurnal yang secara umum, justru cek format dan cek isi, kualitas isinya itu nomor sekian. Yang pertama adalah cek plagiasi dulu. Nah, baru kalau sudah melalui alur ini yang terakhir terpublikasi. Sehingga memang penting di sini untuk cek plagiasi. Nah, kita lanjutkan nanti ya. Sebentar. Nah, plagiasi sendiri dalam karya tulis ilmiah jenisnya ada 3 yang utama, dan saya tambahkan 1 lagi. Yang pertama adalah plagiasi langsung, yang kedua plagiasi mozaik, yang ketiga salah kutipan, dan yang keempat adalah ketidaktahuan akan plagiasi. Nah, Bapak Ibu selama ini masuk yang mana nih? Yang pertama saya jelaskan plagiasi langsung. Plagiasi langsung adalah jenis plagiat yang sangat berat, ya, karena mengambil kata demi kata tanpa menunjukkan bahwa itu merupakan hasil kutipan dan sama sekali tidak menyebutkan siapa penulis aslinya. Nah, jangan sampai seperti ini. Artinya Bapak Ibu ngambil dari bukunya siapa, tulisannya di copy,
ditaruh di punyanya Bapak Ibu, tidak ditulis sumbernya. Jadi itu dianggap Bapak Ibu mengasumsikan atau menjadikan hak milik gitu ya. Tulisan itu dianggap miliknya Bapak Ibu kalau tidak diberi sumber. Itu termasuk plagiasi langsung yang sifatnya sangat berat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah plagiasi mozaik atau sedikit campuran di sini, yaitu bentuk plagiasi yang paling sering terjadi. Penulis mengubah kalimat pada sumber asli dan tetap tidak mengakui itu ide pemilik aslinya. Jadi Bapak Ibu menemukan suatu tulisan yang menarik gitu ya, dimodifikasi tulisannya. Nah, di parafrase lah istilahnya ya. Kemudian tidak dicantumkan sumber bahwasanya itu pendapatnya si A. Nah, itu disebut dengan plagiasi mozaik ya. Karena memang ide aslinya miliknya si A. Kita cuma modifikasi. Dan yang nomor 3, ini juga umumnya sering terjadi, dilakukan seorang penulis ketika ia mulai mengutip sumber luar dan di mana berakhirnya. Penulis tidak berusaha menunjukkan rujukan yang jelas. Nah, biasanya ini sering sekali terjadi, Bapak Ibu mengcopy paste satu paragraf penuh. Satu paragraf penuh, diberi sumber di akhir paragrafnya. Nah, sesungguhnya kalau seperti itu, maka yang diakui adalah kalimat terakhir. Gitu ya. Sedangkan kalimat pertama sampai kalimat sebelum kalimat terakhir itu sebenarnya tidak diakui oleh si sumber itu tadi. Jadi satu kalimat sekian keberapa itu Bapak Ibu mengakuinya, dianggap sedikit banyak mengakui itu karya Bapak Ibu. Nah, itu nggak benar. Ya, jadi sesungguhnya kalau mengutip itu ya harus jelas dari mana sampai mana gitu ya. Oke. Nah, itu sedikit. Nah, ternyata justru yang paling banyak yang ini di era digital ini, yaitu ketidaktahuan akan plagiasi. Nah, ini ketidaktahuan akan plagiasi. Yang pertama adalah faktor-faktornya adalah terlalu banyak kutipan langsung. Nah, Pak, ya pasti ada yang bertanya, kutipan langsung sudah saya beri sumber, kenapa kok dianggap plagiasi? Nanti akan saya bahas. Yang kedua adalah menulis kutipan tidak langsung dengan gaya atau dengan cara copy paste. Ini juga keliru, sering kali terjadi. Bapak Ibu ngambil kutipan dari punyanya penulis A, B tertentu gitu ya, di copy paste, tapi nulisnya gayanya tulisan kutipan tidak langsung yang masuk ke dalam teks, yang langsung membaur dalam paragraf. Nah, itu juga keliru. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu seringkali menggunakan sumber internet yang tidak valid, umumnya dari personal blog, ngambil dari Blogspot, ngambil dari WordPress dan yang lainnya. Ini juga yang menyebabkan akan timbulnya plagiasi yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, mengapa yang nomor satu tadi, mengapa terlalu banyak kutipan langsung dianggap sebuah plagiasi? Nah, di era digital ini sudah ada namanya software-software yang dapat digunakan untuk mengecek plagiasi. Nah, cara ceknya adalah setiap struktur kata yang sama, struktur dan isi kata yang sama dalam sebuah kalimat atau paragraf ketika sama persis, maka itu termasuk plagiasi, sudah dianggap plagiasi. Termasuk kutipan langsung, sekalipun sudah diberi sumber. Nah, tetapi apakah salah? Sesungguhnya tidak salah. Tetapi di sini saya sampaikan bahwasanya jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak kutipan langsung. Maka dari itu, di kalangan peneliti dan penulis sudah sangat-sangat disarankan kutipan langsung harus minimalis. Sangat minim sekali kutipan langsung. Kutipan langsung disarankan digunakan hanya untuk ayat-ayat, misalkan ayat suci yang memang tidak boleh diubah kalimatnya. Atau mungkin pasal-pasal undang-undang yang memang nggak boleh juga. Atau mungkin suatu definisi atau teorema yang memang bakunya seperti ini ya sudah nggak bisa diubah, atau rumus. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu hanya mengambil pendapat ahli ataupun mengambil hasil penelitian seseorang atau hanya penjelasan, problem-based learning adalah suatu metode yang itu Bapak Ibu berhak mengubah kalimatnya sendiri menjadi sebuah kutipan tidak langsung. Nah, oke, kita lanjutkan. Tipsnya apa? Nah, ini sedikit sumber internet apa yang sifatnya dapat kita gunakan
Karena di sini tidak disarankan mengambil personal blog. Kalau dari internet yang mana? Nah, di sini Bapak Ibu dapat gunakan domain-domain resmi. Bisa ac.id, or.id, go.id, atau .edu. Yang selain ini mungkin ada yang lain, tetapi yang bentuknya komersil atau bentuknya personal, maka itu disebut dengan sumber yang tidak valid untuk karya tulis ilmiah, sekalipun isinya benar. Ya, karena ada yang sempat mungkin berpikiran, Pak, ini isinya benar kok. Iya, tidak. Bukan masalah benar atau tidak, tetapi kevalitan dalam suatu karya tulis ilmiah. Ya. Disebutkan bahwasanya sebuah personal blog bukanlah suatu sumber yang valid untuk karya tulis ilmiah. Karena memang personal blog itu seperti halnya Blogspot atau WordPress itu sifatnya seperti sosial media. Bapak Ibu juga bisa membuatnya, bisa menulis sendiri, bisa memodifikasi sendiri, dan yang lainnya. Sehingga kevalitan dari tulisan yang ditulis secara mandiri, seperti nulis status Facebook, status WA itu sama. Jadi kevalitannya sangat rendah. Sehingga sangat tidak disarankan menggunakan sumber baik Blogspot, WordPress, bahkan sekarang Wikipedia juga sangat tidak disarankan. Karena Wikipedia bukan lagi sumber yang ditulis oleh 1-2 orang, tetapi seluruh dunia bisa menjadi kontributor. Bapak Ibu juga bisa mendaftar jadi kontributor Wikipedia dan mengubah isinya. Seringkali banyak kasus sumber-sumbernya tidak valid karena diubah-ubah oleh orang yang usil gitu ya. Nah, oke. Nah, tipsnya apa? Ini dari banyak hal yang sudah saya sampaikan, tipsnya apa nih untuk menghindari plagiasi? Yang pertama adalah ini yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu wajib gunakan kutipan langsung secukupnya saja. Jadi dalam sebuah karya tulis ilmiah mungkin ya 1-2 aja yang kutipan langsung. Sisanya kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yang apa? Yang nomor 2, yaitu Bapak Ibu wajib melakukan parafrase di kutipan tidak langsung. Jadi nggak hanya copy paste. Ya. Kalau hanya copy paste, maka bisa dikatakan, apalagi kalau copy paste-nya banyak, Pak, saya cantumkan sumber semua kok Pak, dari halaman pertama sampai halaman 10 saya cantumkan sumber semua. Nah, tapi isinya copy paste semua. Nah, itu artinya bukan karya tulis ilmiah dari Bapak Ibu, tapi clipping, menempel-nempel tulisan orang menjadi sebuah karya tulis. Nah, itu ya. Karena itu memang disarankan parafrase. Parafrase ini adalah istilah linguistik pengungkapan kembali suatu konsep dengan bahasa yang sama. Jadi yang penting maksudnya sama, Bapak Ibu boleh atau berhak mengubah jadi kalimat sendiri dengan catatan tetap diberi sumber. Nah, kalau tadi kata Pak Randi tidak disarankan menggunakan website gitu ya. Maka di sini saya sarankan apa? Saya sarankan adalah Bapak Ibu mengutip dari jurnal yang kredibel. Jurnal kredibel ini sudah saya sampaikan di pekan lalu. Bapak Ibu dapat mencari pada jurnal-jurnal atau bisa juga langsung mencari kata kunci yang akan dicari dengan Google Scholar. Itu bisa. Nanti akan saya praktekkan lagi mencari jurnalnya di jurnal tertentu. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu dapat manfaatkan web plagiarism checker. Nah, nanti akan saya contohkan juga. Oke, bagaimana langkah-langkah parafrase yang dapat kita lakukan? Yang pertama, simpelnya seperti ini ya. Bapak Ibu dapat membaca informasinya dulu, misalkan ada satu paragraf gitu ya, dibaca dulu. Bapak Ibu catat kalimat intinya apa. Setelah itu Bapak Ibu kembangkan kalimat inti tersebut menjadi sebuah pokok pikiran yang dalam pokok pikiran tersebut Bapak Ibu uraikan kembali dengan kalimat sendiri. Nah, tips tambahan adalah Bapak Ibu dapat gunakan sinonim. Sinonim ini sangat penting karena dengan adanya sinonim struktur kata bisa sedikit banyak jauh berubah gitu. Sehingga akan terhindar dari mesin plagiasi gitu ya. Web plagiasi akan tidak mendeteksi kembali gitu kalau menggunakan sinonim atau ungkapan yang sepadan. Atau Bapak Ibu ini kalau ingin drastis perubahan tingkat plagiasinya ingin jatuh drastis menjadi minim plagiasi, maka Bapak Ibu dapat mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung.
atau kalimat aktif menjadi pasif, atau dan yang lain. Banyak teknik melakukan parafrase. Sehingga sesuatu yang Bapak Ibu tulis benar-benar murni karya Bapak Ibu. Gitu. Dengan parafrase ini. Nah, ini contohnya ada kutipan langsung yang sumber asli yang sangat panjang, ya. Menurut Sudrajat, beberapa keunggulan dari model problem-based learning yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sangat panjang sekali. Jangan sampai Bapak Ibu mengcopy paste dari awal sampai akhir ke sini. Nah, itu nanti jelas terindikasi plagiasi sangat tinggi. Nah, caranya adalah Bapak Ibu lakukan parafrase. Seperti apa? Seperti ini. Jadi yang awalnya panjang satu paragraf, kita tinggal padatkan jadi satu kalimat. Jadi ada beberapa kelebihan dari model problem-based learning menurut Sudrajat. Antara lain, siswa lebih memahami konsep, melibatkan keterampilan berpikir siswa, dan yang lainnya. Atau bisa lebih ringkas lagi, silakan. Tidak harus semua topik kita masukkan. Misalkan di sini ada 6 aspek atau 6 keunggulan. Ternyata penelitian saya yang cocok keunggulannya nomor 1 sama 2, misalkan. Maka boleh Bapak Ibu ambil beberapa di sini, Bapak Ibu rangkum. Nah, tapi tetap wajib mencantumkan sumber Sudrajat, karena memang Sudrajatlah yang memberikan suatu ide ini. Bapak Ibu hanya menyampaikan kembali dengan bahasa sendiri. Nah, teknik ini seringkali tidak dipahami oleh penulis yang baru pertama kali menulis, penulis pemula, termasuk saya sendiri. Saya sendiri ketika pertama kali menulis beberapa tahun yang lalu, itu tidak paham dan merasa ini adalah sebuah kesalahan. Gitu. Karena dianggap merubah kalimat orang, tapi nyantumkan sumber itu berakibat fatal. Tetapi justru ini yang sangat disarankan. Gitu. Asalkan memang parafrasenya sesuai dengan aturan gitu ya, tidak ngarang-ngarang kalimat sendiri, maksudnya melenceng isinya gitu. Yang penting arah isinya sudah sesuai dengan sumber aslinya, tidak masalah. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu dapat manfaatkan web plagiarism checker atau cek ya, sebuah web yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk cek plagiasi, ada Copyscape, plagiarism checker, FlexScan, dan yang lainnya. Ini di Google bisa Bapak Ibu langsung cek sendiri secara mandiri bisa. Artinya ketika ngecek sendiri Bapak Ibu upload, kemudian dari sana diklik, nanti akan tahu berapa persen plagiasi tulisan kita. Nah, cuma di sini karena sifatnya website ini adalah ada yang gratis, ada yang berbayar, umumnya yang gratis itu terbatas. Terbatas biasanya cuma dibatasi 1 halaman. Atau bisa website tertentu ada yang dengan jumlah kata. Misalkan kalau tidak salah ini plagiaris dupli checker ini 1000 kata untuk yang versi gratis. Untuk yang versi berbayar Bapak Ibu bisa upload ribuan kata atau puluhan ribu kata gitu. Jadi itulah namanya website ya, kadang ada yang gratis ada berbayar. Nah, tapi tetap bisa Bapak Ibu gunakan untuk ngecek, dicoba dulu halaman pertama plagiasi atau tidak, halaman kedua gitu. Nanti bisa dicek, tinggal buka website ini, masukkan tulisannya dan klik 1 kali untuk cek plagiasi, nanti akan tunggu berapa menit, 3 sampai 5 menit mungkin, 2 sampai 5 menit nanti akan muncul berapa persen gitu plagiasinya. Nah, untuk website yang kami gunakan adalah website Turnitin, cek plagiasinya. Turnitin ini website yang sering digunakan oleh reviewer jurnal, baik di jurnal nasional hingga internasional. Di kalangan kementerian juga disarankan web ini. Web ini tidak ada yang versi gratis. Jadi setiap jurnal yang masuk nanti akan kami cek pastinya sebelum kami publikasikan. Jika ada yang terindikasi plagiasi sangat tinggi, pasti nanti akan kami infokan dan meminta penulis untuk memparafrase bagian-bagian yang terindikasi plagiasi. Nah, plagiasi sendiri, persentasenya ada batas wajar. Karena ada yang bertanya, kebetulan kemarin ada yang bertanya, Pak, tulisan saya kebetulan sudah saya parafrase. Ya, sudah saya parafrase sesuai dari saran Pak Randi bulan lalu gitu. Tetapi tetap dianggap plagiasi karena mirip dengan punya orang. Nah, itu
Artinya adalah ketika Bapak Ibu sudah merasa tulisan sendiri, tetapi kebetulan mirip, nggak perlu khawatir. Karena batas wajar plagiasi itu ada. Jadi plagiasi sendiri itu sudah dikasih batas wajar atau batas maksimal ya, batas maksimal. Artinya dalam 25% ini, di 25% ini Bapak Ibu leluasa. Jadi kalau kebetulan parafrasenya mirip dengan orang lain, kemudian Bapak Ibu mencantumkan ayat-ayat atau pasal-pasal yang sifatnya nggak boleh diubah, itu pasti kena plagiasi. Karena memang sama antara tulisan satu sama tulisan yang lain. Tetapi masih dalam batas wajar, karena hanya 25%. Nah, ini di mesin cek plagiasi, seseorang yang plagiasinya di bawah 25% akan berwarna hijau. Artinya diterima secara artikelnya diterima untuk lanjut langkah berikutnya. Tetapi apabila Bapak Ibu masuk dalam daerah ini 25% sampai 50%, biasanya oleh pengelola jurnal disuruh revisi. Nanti disampaikan bagian mana yang harus direvisi. Biasanya nanti diberi seperti ini loh berapa persen yang harus direvisi, ini sampai warnanya merahnya sangat banyak, artinya terlalu banyak copy paste ini gitu ya. Nanti ini pasti nanti akan kami cek, kalau terindikasi sangat tinggi plagiasinya akan kami kirimkan ini. Dan yang terakhir adalah ketika Bapak Ibu plagiasinya lebih dari 50%, maka jelas rejected. Artinya artikel Bapak Ibu ditolak sudah. Nah, kalau ditolak gimana? Ya berarti Bapak Ibu harus sangat-sangat disarankan menulis dari awal lagi sesuatu yang lain. Karena terindikasi semua atau lebih dari separuh tulisan Bapak Ibu copy paste dari internet atau mungkin dari miliknya orang lain yang sudah terlebih dahulu terpublikasi. Nah, mungkin itu sedikit materi dari saya. Mungkin 1-2 menit lagi untuk waktu tambahan 1-2 menit untuk saya sampaikan bagaimana mencari jurnal. Kemarin mungkin sudah Google Scholar ya Bapak Ibu, mencari sumber-sumbernya. Mencari sumber selain dengan Google Scholar, yang saya ulangi lagi, mencari dengan Google Cendekia atau Google Scholar boleh. Seperti ini. Nah, kalau udah gini mesti macet. Atau Bapak Ibu bisa langsung di Google seperti ini. Ini sudah buka Google Cendekia, langsung Bapak Ibu cari kata kuncinya. Ya, kata kuncinya misalkan metode role playing. Gitu ya. Nanti akan banyak sumber-sumber yang Bapak Ibu dapat download yang sifatnya berasal dari jurnal-jurnal ilmiah gitu ya. Jurnal-jurnal ilmiah yang bisa Bapak Ibu download. Di sini ada PDF bisa di-download untuk Bapak Ibu jadikan sumber yang kredibel, yang sifatnya valid. Atau bisa juga langsung Bapak Ibu ketikkan pengen jurnal apa. Misalkan Bapak Ibu ranahnya adalah jurusan matematika, pendidikan matematika, maka tulis saja jurnal pendidikan matematika. Enter. Nanti akan muncul banyak jurnal mulai dari kampus A, kampus B, ratusan yang jurnal pendidikan matematika ini. Atau jurnal pendidikan menengah misalkan. Boleh. Langsung nanti pilih salah satu, nanti silakan dibuka, dan nanti akan menemukan banyak inspirasi di sana, di jurnal-jurnal ini. Gitu, atau jurnal yang lain. Nah, itu sedikit contoh untuk mencari sumber. Dan satu lagi, contoh mengecek plagiasi dengan aplikasi ya, dengan web. Nah, Bapak Ibu bisa tulis aja plagiarism checker. Nah, di sini banyak sekali webnya. Bapak Ibu bisa pilih salah satu mana yang paling cocok sudah. Misalkan contoh ya, yang pilih yang gratis. Ini misalkan Dupli Checker. Saya klik di sini, nanti akan muncul pemeriksa plagiarisme. Nah, di sini karena gratis, maka ada keterangan di sini batas 1000 kata per pencarian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa copy copy artikel. Nanti akan saya silakan sebentar Bapak Ibu, maaf. Nanti Bapak Ibu bisa copy tulisannya di sini. Setelah copy,
Sebentar, saya contohkan sebentar aja. Saya contohkan, saya ambil sebuah contoh jurnal gitu ya, contoh artikel, set copy tulisannya apakah terkena plagiasi gitu ya. Saya contoh aja lah. Nah, sedikit sebentar saya copy ke sini ya. Ada tulisan seperti ini, Bapak Ibu copy udah tulisannya seperti ini. Tulisan Bapak Ibu yang misalkan pendahuluan, kemudian Bapak Ibu klik I'm not robot ini, kemudian tulis klik mana ya? Coba sekarang. Oh, maaf, salah kok. Ini. Oh, ini. I'm not robot, klik periksa plagiarisme. Nanti di sini akan dicek persentase dari tingkat plagiasi Bapak Ibu gitu ya. Tingkat plagiasi Bapak Ibu. Nah, ini sudah mulai mungkin 1 menit proses. Ya. 60%. Dikit lagi. 90% ngeceknya. Persentase ngeceknya dan 100% hasil akhirnya seperti ini. Ya, sebentar, sedikit lagi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Persentase plagiatnya adalah 31%, gitu. 31%. Cuma di sini karena memang websitenya yang gratis, maka detailnya juga nggak sebagus yang berbayar. Cuma di sini nanti akan mengarah. Warna-warna yang ngeblok merah gini itu nanti akan perlu diparafrase. Oh, ini berarti ini ngopi dari punya orang lain ini, gitu. Ya, untuk detailnya tidak terlalu banyak detailnya karena yang gratis. Kalau yang berbayar nanti akan ditunjukkan ini ngopi dari ini ngopi dari ini ngopi dari ini. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Nanti kita akan banyak diskusinya, gitu ya. Kalau bingung kita diskusi malam ini. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi atas materinya. Dan mungkin terlihat seram Bapak Ibu karena ada istilah plagiat ataupun jiplak dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita di sini kami bimbing, kami betul-betul coba untuk memberikan yang terbaik dan sehingga artikel Bapak Ibu bisa terpublikasi. Nah, baik, kami akan lanjutkan ke materi selanjutnya terkait dengan metode penelitian. Ya, sudah terlihat screen saya Pak Andi? Ya, sudah Pak. Oke. Slideshow. Baik. Setelah Bapak Ibu menuliskan sebuah judul, kemudian membuat sebuah latar belakang atau alasan-alasan kenapa Bapak Ibu memilih tema ataupun topik penelitian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pada bagian kedua, setelah latar belakang, kemudian kita beralih ke metode penelitian. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan penelitian tindakan, apakah itu tindakan kelas ataupun tindakan sekolah, nah itu adalah metode penelitian masuknya. Kalau Bapak Ibu menggunakan best practice ataupun penelitian apa istilahnya best practice yang menceritakan, itu adalah metode pelaksanaan namanya. Nah itu yang Bapak Ibu sedikit kita akan coba bahas nanti terkait dengan beberapa jenis penelitian. Ada penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan, kemudian ada penelitian literatur, kemudian ada kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Ini semua Bapak Ibu adalah jenis penelitian. Oke? Yang nanti pada bagian judulnya ataupun subjudul yang ada pada artikel ilmiah menyebutkan adalah metode penelitian. Sedangkan yang best practice kita menyebutkan metode pelaksanaan. Ya. Karena
ada hal yang berbeda di sana. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu kami akan bimbing sampai dengan publikasi. Jadi untuk urusan plagiasi, parafrase dan lain sebagainya kami akan terus untuk memberikan masukan dan koreksi kepada artikel Bapak Ibu sehingga secara sistematis nanti di akhir bulan sudah terlihat hasilnya. Dan harapan kami akhir bulan nanti sudah hampir 80%, 90% artikel Bapak Ibu bisa tersusun. Nah, sekarang Bapak Ibu fokus pada penulisan metode yang dipakai. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu menulis ataupun berniat membuat sebuah artikel PTK ataupun PTS, kemudian atau PTKP istilahnya. Nah, itu Bapak Ibu harus ada ini, tujuannya apa? Ada sesuatu yang Bapak Ibu terapkan, kemudian ada perlakuan di sana, ada tindakan, kemudian ada untuk apa? Kita mengharapkan apa? Seperti itu. Itulah penelitian tindakan kelas. Yang mana Bapak Ibu bisa menerapkan ataupun memaksimalkan hasil belajar ataupun motivasi belajar dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali yang Bapak Ibu bisa tingkatkan pada profesi Bapak Ibu sendiri. Nah, khususnya pada penelitian tindakan karena ada yang tindakan kelas dan ada juga tindakan sekolah. Nah, tentu yang skup dari sekolah itu adalah ada bagian manajemennya, kemudian guru-guru dan lain sebagainya. Itu semua yang Bapak Ibu tingkatkan sehingga Bapak Ibu menerapkan satu metode pendekatan ataupun strategi untuk meningkatkan itu. Nah, itu ciri-ciri dari PTK. Jadi jika Bapak Ibu ada hal-hal yang tersebut, berarti itu adalah penelitian tindakan. Nah, ini ada beberapa tahapannya yang Bapak Ibu bisa coba analisa sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu sudah ada masalahnya. Ada masalah yang Bapak Ibu ingin tingkatkan. Misalkan terkait dengan masalah hasil belajar, motivasi, dan sebagainya. Kemudian ingat yang proses siklus dalam penelitian tindakan. Siklus 1 sampai dengan siklus 1 itu ada 4 proses di sana. Dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan refleksi. Nah, itu adalah satu siklus yang Bapak Ibu harus kerjakan pada penelitian tindakan. Nah, itu metode yang Bapak Ibu bisa paparkan pada bagian metode penelitian nanti. Nah, ini ada beberapa contoh penelitian tindakan kelas dan sudah juga kami share terkait dengan artikelnya. Silahkan jika Bapak Ibu berminat dengan penelitian tindakan, lihatlah contoh penelitian tindakan atau artikel penelitian tindakan. Bapak Ibu coba untuk berfokus pada apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, jika Bapak Ibu sudah bisa fokus, kemudian mulai mencontoh ataupun melihat contoh yang betul-betul memang menjadi tujuan Bapak Ibu, silahkan fokus pada di sana. Jangan sampai Bapak Ibu berminat untuk meneliti ataupun membuat sebuah PTK, Bapak Ibu merong ke penelitian literatur ataupun penelitian kuantitatif. Nah, silahkan Bapak Ibu fokus dan pastikan Bapak Ibu mau menggunakan metode apa. Oke? Nah, lalu kemudian ada best practice. Best practice di sini adalah Bapak Ibu tentu Bapak Ibu pasti punya pengalaman. Oke? Yang ingin menulis best practice, pasti Bapak Ibu punya pengalaman, punya hal-hal yang pernah Bapak Ibu terapkan. Nah, yang tentu ada dampak positifnya. Apakah tahun kemarin, apakah beberapa hari yang lalu. Nah, itu Bapak Ibu bisa tulis. Nah, jika karakternya seperti itu adalah metode pelaksanaan namanya best practice. Kita akan menceritakan kembali apa yang pernah kita lakukan dan memiliki dampak. Nah, harapannya coba lihat contoh-contoh artikelnya. Bagaimana Bapak Ibu menerapkan
sesuatu kemudian ada dampak positifnya. Itu adalah best practice. Yang Bapak Ibu pastikan adalah ada yang pernah Bapak Ibu lakukan, kemudian ada dampak positifnya terhadap profesi Bapak Ibu, ataupun yang menjadi tujuan positifnya apa. Nah, jika pernah Bapak Ibu lakukan itu termasuk best practice. Dan bisa Bapak Ibu buat, tulis, dan publikasikan. Nah, lalu bagian metodenya apa saja yang Bapak Ibu jelaskan? Nah, ada hal yang diterapkan, sebuah ide, sebuah strategi, dan inovasi di sana. Kemudian apa tindakan Bapak Ibu, langkah-langkahnya, kemudian dampak nyatanya apa. Nah, itu adalah best practice. Nanti kita akan lihat ataupun bedah satu persatu contohnya. Nah, ini beberapa contoh. Nah, ini ada sesuatu yang diterapkan atau yang pernah Bapak Ibu terapkan, aplikasi Powtoon ataupun aplikasi Google Site untuk meningkatkan keterampilan digital peserta didik. Nah, kita dalam pembelajaran kemarin ataupun tahun awal-awal COVID dulu, kita menerapkan satu aplikasi nih. Nah, kemudian aplikasi Google Site namanya, website. Nah, yang Bapak Ibu terapkan di kelas, kemudian ternyata hasilnya, anak-anak ini lebih semangat belajar, kemudian keterampilan digitalnya lebih bagus, lebih melek digital, lebih melek terhadap website. Itu Bapak Ibu bisa tulis sebagai best practice Bapak Ibu. Karena itu adalah hal yang bagus, hal yang terbaik yang Bapak Ibu lakukan untuk kegiatan positif. Nah, lalu ada penelitian literatur. Nah, penelitian literatur ini lebih spesial lagi Bapak Ibu. Yang mana penelitian ini Bapak Ibu hanya melakukan kajian teori tanpa melakukan wawancara, tanpa melakukan observasi, tanpa berinteraksi dengan orang-orang. Nah, Bapak Ibu hanya melihat literatur ataupun Bapak Ibu melihat sumber-sumber pustaka yang ada di perpustakaan. Mohon maaf sebentar. Nah, jika Bapak Ibu berminat di sini pada penelitian literatur ini, silahkan sekali lagi lihat contohnya pada artikel yang sudah kami berikan dan fokus pada apa yang menjadi tujuannya. Jika Bapak Ibu fokus pada kajian literatur, silahkan mulai. Nah, literatur itu Bapak Ibu dalam penelitiannya ada beberapa tahapan yang Bapak Ibu lakukan, dari mencari literatur tentunya, kemudian lihat kata kuncinya, apa yang Bapak Ibu ingin bahas. Nah, kemudian cari artikel, cari sumber-sumber yang ilmiah yang Bapak Ibu kutip, yang Bapak Ibu cari kesimpulannya seperti apa, Bapak Ibu cari intinya dalam hal yang Bapak Ibu bahas itu apa. Nah, contohnya seperti ini. Contoh judul-judul dalam penelitian literatur itu sangat simpel, tetapi memang perlu ada kajian secara teoritis. Nah, sama seperti Bapak Ibu ketika melihat teori-teori terkait dengan pembelajaran kooperatif berbasis game-based learning. Tentu dalam penelitian sangat banyak sekali. Banyak yang sudah pernah melakukan penelitian kooperatif yang berbasis game. Nah, yang Bapak Ibu perlu, karena kita tertarik terhadap banyak sudah melakukan penelitian tindakan kelas terkait dengan penerapan metode ini, penerapan strategi, kita tertarik pada literaturnya, teori konsepnya seperti apa. Nah, itu yang Bapak Ibu kaji. Kaji secara menyeluruh teori-teori yang ada, kemudian apa sih kesimpulannya? Nah, itu untuk penelitian literatur. Kemudian ada penelitian kualitatif. Apakah yang bersifat kasus ataupun fenomenologis dan lain sebagainya, yang pada dasarnya kualitatif itu adalah deskriptif, mendeskripsikan ataukah
membuat narasi. Nah, ketika Bapak Ibu tertarik pada penelitian kualitatif yang nantinya Bapak Ibu tulis dalam metode penelitian, saya menggunakan penelitian kualitatif. Nah, nanti pada selanjutnya Bapak Ibu lebih banyak untuk menceritakan, mendeskripsikan hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, lebih banyak Bapak Ibu menulis narasi-narasi, menggabungkan antara satu paragraf dengan paragraf lain sehingga nyambung. Nah, sesuai dengan fakta-fakta yang di lapangan. Nah, itu adalah penelitian kualitatif. Nah, dari ada proses ini, Bapak Ibu akan lakukan nanti pada artikelnya, Bapak Ibu bisa melakukan identifikasi permasalahan ataupun yang menarik yang Bapak Ibu amati, ataupun ada hal yang unik Bapak Ibu lihat di lapangan. Seperti contoh, Bapak Ibu melihat ada siswa yang berprestasi sekali. Ada sekolah yang memang bagus. Nah, itu ada satu hal yang unik yang perlu dideskripsikan. Ada sesuatu yang perlu Bapak Ibu ceritakan dan tulis. Itu adalah penelitian kualitatif. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, budaya belajar siswa berprestasi. Ya, karena kita melihat dia itu berprestasi, tetapi secara kita amati kemudian kita wawancara. Nah, hasil-hasil wawancara dan pengamatan itulah yang Bapak Ibu lebih banyak untuk deskripsikan atau narasikan apa yang Bapak Ibu amati dan Bapak Ibu wawancara terhadap narasumber. Nah, itu adalah penelitian kualitatif. Contoh yang lain lagi, meningkatkan produktivitas. Nah, tentu Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu ceritakan berdasarkan apa yang Bapak Ibu amati. Nah, itu adalah penelitian kualitatif. Kemudian ada kuantitatif yang rata-rata banyak terkait dengan korelasi, kemudian terkait dengan eksperimen, terkait dengan analisis dan lain sebagainya. Itu kebanyakan adalah data-datanya berbentuk angka yang Bapak Ibu akan mengujinya secara statistik ataupun Bapak Ibu akan mengukur sejauh mana efektivitas, sejauh mana hubungan dan lain sebagainya. Itu yang tertarik pada penelitian kuantitatif. Nah, jika memang data-data yang Bapak Ibu nanti akan rencanakan kumpulkan berupa angka-angka, kemudian hasil-hasil survei, statistik, dan lain sebagainya, itu masuk dalam penelitian kuantitatif. Nah, yang nantinya Bapak Ibu akan lakukan proses ini dari teknik samplingnya, kemudian dari Bapak Ibu analisa data-data, analisa angka-angka, dan menggunakan rumus-rumus di sana. Itu Bapak Ibu masuk dalam penelitian kuantitatif. Ada juga yang kami berikan contoh-contoh di artikel. Harapannya sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat contoh artikel tersebut dan coba untuk amati, tiru, dan modifikasi dalam sebuah artikel tersebut sesuai dengan kaidah atau aturan karya ilmiah. Nah, boleh kita modifikasi, silahkan, tetapi ada aturannya seperti parafrase. Saya melihat teori ini, kemudian Bapak Ibu melakukan parafrase dalam teori tersebut ataupun mengubah tanpa menghilangkan makna aslinya. Nah, itu kami persilahkan Bapak Ibu. Nah, itu dalam penelitian kuantitatif. Judulnya ya tidak jauh-jauh Bapak Ibu akan mengukur sejauh mana pengaruh, efektivitas, sejauh mana hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, apakah match, dan kita akan menguji teori yang ada. Nah, ini kemudian jika Bapak Ibu tertarik pada R&D, nah silahkan. Jika Bapak Ibu ingin mengembangkan satu produk ataupun Bapak Ibu ada ide untuk membuat satu produk itu lebih berbeda ataupun maju, silahkan menggunakan penelitian R&D. Nah, tentu Bapak Ibu akan lalui tahapan-tahapan ini
Dan ini yang Bapak Ibu jelaskan pada metode penelitian dalam artikelnya. Nah, contohnya Bapak Ibu ingin kembangkan modul, kembangkan perangkat, Bapak Ibu ingin kembangkan satu model seperti itu. Nah, itu yang Bapak Ibu akan lakukan. Nah, kita lihat contoh saja secara langsung yang sudah kami share pada yang sudah kami sharing kepada Bapak Ibu. Saya akan lihat WA-nya. Nah, sorry. Nah, ini yang kami sharing kepada Bapak Ibu semua terkait dengan contoh artikel. Ini materi yang tadi. Sebentar, saya akan cek contohnya. Publikasi September. Nah, ini ada materi yang sudah disiapkan. Oh, bukan contoh. Contoh artikel. Nah, ini di luar artikel tadi. Nah, ini ada beberapa yang kami coba perlihatkan ataupun memberi contoh pada bagian metode. Sebentar, masih loading. Dan harapannya Bapak Ibu sudah membukanya. Oke. Nah, pada bagian metode yang Bapak Ibu jelaskan, Bapak Ibu fokus pada metode apa yang Bapak Ibu gunakan atau proses langkah-langkahnya. Nah, cukup Bapak Ibu jelaskan pada sebentar, Google dokumennya enggak begitu bagus. Ya, cukup Bapak Ibu jelaskan langkah-langkah dari pelaksanaan penelitian yang Bapak Ibu rencanakan dan seperti apa sumber data yang Bapak Ibu akan harapkan dan akan lakukan nanti di lapangan. Nah, itulah yang dijelaskan pada bagian metode penelitian. Kalau di template artikel jurnal kami, itu kami hanya membutuhkan setengah halaman di sini. Jadi cuman sekitar ya 500 atau 600 kata yang menjelaskan terkait dengan langkah-langkah penelitian tindakan kelas Bapak Ibu. Nah, ini adalah rancangan penelitian tindakan yang Bapak Ibu bisa tulis pada bagian metode penelitian di artikelnya. Cukup 1 paragraf atau 2 paragraf saja. Tidak perlu panjang-panjang, sesuai dengan apa yang menjadi pendekatan penelitian Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu menggunakan penelitian tindakan, penelitian kualitatif literatur, best practice. Nah, silahkan. Kemudian saya akan buka lagi contoh best practice. Nah, ini ada best practice yang saya buka. Mungkin kalau kita buka tanpa download agak berbeda bentukannya. Nah, dalam metode dalam best practice itu menggunakan metode pelaksanaan. Ini pendahuluan. Kemudian ada bagian metode. Nah, metode dan pelaksanaan kegiatan. Karena yang saya jelaskan tadi hanya kita menceritakan kembali apa yang sudah kita lakukan. Nah, tentunya yang Bapak Ibu pernah lakukan itu adalah ada tahapan-tahapan di sini. Kemudian pelaksanaannya seperti apa? Itu yang Bapak Ibu jelaskan pada best practice dalam bagian metode pelaksanaannya. Jadi hanya 2 paragraf sebenarnya cukup. Jadi Bapak Ibu jelaskan metode yang dipakai, misalkan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model tagat gitu kan, 2 siklus, yang 1 siklusnya itu ada 4 proses. Nah, itu sudah sangat cukup Bapak Ibu jelaskan pada bagian metode.
Lalu kita lihat lagi pada penelitian kuantitatif. Nah, jika Bapak Ibu ingin memperoleh data-data ataupun data-datanya berupa angka-angka, itu adalah penelitian kuantitatif. Yang mana Bapak Ibu cukup menjelaskan dalam metode penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbasis seperti ini, eksperimen seperti itu, kemudian jelaskan langkah-langkahnya, sudah sampai di sana saja. Sangat simpel Bapak Ibu dalam metode penelitian. Jadi cukup 1 atau 2 paragraf. Ingat dalam metode penelitian Bapak Ibu di artikelnya setelah ada judul, kemudian nanti ada pendahuluan atau latar belakang. Bagian selanjutnya adalah metode penelitian yang hari ini saya jelaskan. Yang Bapak Ibu cukup tulis hanya 2 paragraf saja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita akan lihat pada minggu selanjutnya terkait dengan sitasi ataupun kutipan yang Bapak Ibu lakukan pada pendahuluan. Nah, itu kami lihat ada beberapa yang sudah oke dan beberapa memang ada yang belum membuat sitasi ataupun ada yang dikutip pada latar belakang ataupun pendahuluan. Itu diperlukan Bapak Ibu karena Bapak Ibu memerlukan teori sebagai dasar untuk melakukan penelitian apa. Nah, lalu nanti ketika sitasi dan kutipan itu Bapak Ibu gunakan juga pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Khususnya pada pembahasan itu akan banyak Bapak Ibu harus kutip teori-teori yang mendukung ataupun menolak hasil penelitian Bapak Ibu nanti. Nah, itu makanya kami rasa perlu dalam materi sitasi itu. Dan pada bagian metode penelitian juga sebenarnya tidak diperlukan sitasi dalam teori. Yang perlu sebenarnya adalah langkah-langkah penelitian Bapak Ibu. Langkah-langkah dalam menulis apa yang Bapak Ibu akan sampaikan. Akan Bapak Ibu ambil datanya misalkan seperti itu. Sehingga yang Bapak Ibu jelaskan pada bagian metode penelitian sekali lagi adalah langkah-langkah atau rencana Bapak Ibu akan mengambil data, akan menganalisa data dengan menggunakan apa. Nah, itu intinya Bapak Ibu dan materi untuk metode penelitian saya akan cukupkan dan kita akan lebih banyak diskusi seperti apa metode penelitian Bapak Ibu di artikel yang Bapak Ibu tulis sekarang. Kemudian silahkan jika Bapak Ibu dalam satu grup itu memang berbeda-beda. Ada yang tertarik pada PTK, ada yang tertarik pada best practice dan ada yang tertarik pada penelitian yang lain. Nah, semua itu silahkan Bapak Ibu konsultasikan karena kami juga di grup itu ada banyak. Ada 4 atau 5 orang yang tetap periksa artikel Bapak Ibu. Ada Pak Yogi, ada saya, dan ada Pak Randi, kemudian ada Pak Isbullah yang tetap koreksi artikel Bapak Ibu, apakah itu penelitian kualitatif, kuantitatif, dan lain sebagainya. Baik, kita masih ada waktu sekitar 25 menit untuk diskusi terkait dengan metode penelitian Bapak Ibu dan sitasi ataupun kutipan dalam artikel ilmiah. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand, yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand di Zoom meeting, ataupun silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Kami akan coba bahas dan malam ini kita coba tuntaskan terkait dengan metode penelitian sehingga pada esoknya Bapak Ibu bisa udah mulai nulis terkait dengan metode penelitian. Baik, yang pertama ada sudah ada 4 yang sudah raise hand, 5 orang. Ada Pak Holis Anjaleka, Bapak Nur Saidu, Bapak Kukuh, dan Bapak Ibu Elizabeth Sihaan. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebut nama. Yang pertama Pak Holis Anjaleka. Silakan dibuka speakernya. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baik, Pak Holis. baik, terima kasih Pak. Ini
ada 3 poin yang mau saya tanyakan. Yang pertama, masalah kutipan. Contoh umpamanya ada teori seperti ini. Umpamanya game edukasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, apakah boleh kalau di parafrase itu menjadi seperti ini? Kan penelitian saya yang mau diangkat itu kan tentang permainan puzzle. Jadi langsung menuju ke puzzle. Seperti ini umpamanya langsung kutipannya. Permainan puzzle dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Terus rujukannya tetap ke penulis teori yang tadi itu, game edukasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam PTK itu kan minimal kalau dikenaikan pangkat itu ada 2 siklus, di mana tiap siklus ada yang menganjurkan 2 atau 3 tatap muka itu. Nah, dan di dalam satu siklus itu ada 4 kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jadi pertanyaannya, apakah 4 kegiatan dalam satu siklus tersebut itu dibagi menjadi 2 atau 3 tatap muka? Atau bagaimana yang benar itu, Pak? Dalam pelaksanaannya itu, kan satu siklus itu ada 2 atau 3 tatap muka. Lihat, 4 kegiatan itu apakah dibagi menjadi 2 atau 3 atau bagaimana? Itu yang kedua. Terus yang terakhir itu tadi sudah disinggung ya dalam apa namanya metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian itu apakah menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan siklus PTK atau apakah langsung menjurus ke langkah-langkah konkret yang dilakukan peneliti di dalam kelas? Itu Ya, yang pertanyaan dipahami. nomor 3. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Holis Anjaleka terkait pertanyaannya, dan kami rasa banyak Bapak Ibu yang bertanya dan yang sama terkait dengan Pak Holis. Silakan Pak Randi untuk menanggapi pertanyaan Pak Holis tadi. Baik, terima kasih Pak Suwardi atas kesempatannya. Yang pertama adalah tentang parafrase yang dicontohkan oleh Pak Holis tadi. Sesungguhnya parafrase adalah kita artikan adalah kita mengungkapkan kembali suatu bentuk kalimat atau bisa paragraf atau suatu topik tertentu dengan kalimat kita sendiri tanpa mengubah artinya. Ya, jika dirasa hal tersebut tidak mengubah artinya atau hal-hal komponen pentingnya tidak diubah, Bapak Ibu bisa menuliskannya kembali. Tetapi kalau sampai ada hal yang kata kuncinya yang berubah, itu yang tidak tepat. Nah, silakan nanti Bapak Ibu pikirkan apakah ini merupakan komponen penting dari sebuah parafrase. Contohnya misalkan pembelajaran berbantuan masalah PBL, problem based learning, akan meningkatkan proses berpikir kritis siswa menurut Hudoyo misalkan. Nah, itu saya ganti, problem based learning dapat meningkatkan kreativitas menurut Hudoyo. Nah, itu juga tidak tepat karena kata kuncinya yang berubah, itu enggak tepat. Ketika kita melakukan parafrase, yang berubah adalah strukturnya, atau mungkin kita jadikan sinonim, atau mungkin pasif jadi aktif, dan yang lainnya. Itu untuk parafrase, sehingga Bapak Ibu harus tetap mempertahankan beberapa kata kunci yang memang ada dalam sumber aslinya. Itu yang pertama. Itu Pak Ardi, atau mungkin saya tambahkan yang kedua? Atau mungkin Pak Sordi? Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang pertama, yang tadi saya tangkap pertanyaannya adalah pada bagian metode penelitian harusnya yang Bapak Ibu tulis adalah langkah-langkah konkretnya saja. Jika memang diperlukan teori, saya rasa tidak perlu. Silahkan cukup Bapak Ibu tampilkan langkah-langkah penelitian konkretnya, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan pada penelitian itu, sumber datanya siapa, dan saya rasa itu sangat cukup. Jadi kalaupun ada yang membuat satu kutipan, misalkan PTK menurut ini, ataupun ada bagan yang ada sumbernya,
silahkan, tetapi jangan terlalu banyak. 1 ataupun 2 silahkan diperbolehkan. Tetapi jangan sampai terlalu banyak kutipan di metode penelitian, pengertian-pengertian itu tidak perlu. Yang diperlukan adalah langkah-langkah konkret yang Bapak Ibu lakukan. Itu untuk jawaban terkait dengan yang ditulis pada bagian metode. Jika nanti ada pertanyaan ataupun yang belum terjawab ataupun yang masih bisa didiskusikan, grup WA itu tidak hanya Bapak Ibu bisa konsultasi di sana, konsultasi artikelnya, tetapi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu butuhkan jawaban, kami persilahkan untuk bertanya di sana. Mungkin ada yang belum terjawab, saya jawab ya Pak Suwardi ya. Yang dari Pak Holis tadi, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 dari Pak Holis yaitu adalah untuk teknis PTK sungguhnya ya. Mungkin saya bahas cepat aja, apakah 4 langkah PTK dilaksanakan pada masing-masing pertemuan gitu ya. Nah, 4 langkah PTK ini sifatnya memang wajib dilaksanakan, tetapi sifatnya siklus. Pada siklus 1 dilaksanakan perencanaan, kemudian pelaksanaan dan observasi dan refleksi. Tetapi di sini kita bisa menuliskannya menjadi sifatnya berapapun tatap mukanya dalam sebuah siklus itu adalah tetap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Artinya ketika perencanaan, Bapak Ibu kan sudah pasti merencanakan 2 pertemuan. Nah, yang misalkan Pak Holis tadi, tulis saja bahwasanya di siklus 1 sudah direncanakan 2 pertemuan. Artinya ketika pelaksanaan langsung disampaikan 2 tatap muka itu dijabarkan. Baru ketika refleksi dari mana? Refleksi dari 2 tatap muka yang sudah ditulis. Jadi sesungguhnya sekaligus itu pembahasannya. Dalam satu siklus adalah sudah memuat 4 itu yang dibahas sekaligus, tidak berulang lagi. Jadi tidak berulang satu pertemuan, perencanaan, pelaksanaan ini kita rencanakan lagi karena teknik perencanaan dalam PTK diawali dari awal siklus. Jadi berapapun pertemuan yang akan kita rencanakan, perencanaan akan berada di awal siklus gitu. Itu sedikit tambahan dari saya untuk tentang PTK, Pak Holis. Ya, itu terkait dengan metode dalam PTK. Dan saya persilahkan selanjutnya kepada Pak Nur Saidu. Bisa membuka speakernya? Ya. Silakan Pak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama kaitannya dengan rutinin ya. Plagiarisme checker. Kemarin saya mencoba yang punyaan saya itu tahun 2004 tesis saya coba tak buat distraksi, ternyata masuk situ kena semua Pak. Ini. Nah, yang saya tanyakan itu kaitannya dengan plagiarisme itu untuk toleransi di jurnal ini berapa persen? Karena ada beberapa jurnal seperti salah satu tempat perguruan tinggi di Salatiga itu hanya 5%. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam penelitian tindakan kepengawasan itu kan kita pakainya action set dengan siklus-siklusnya. Nah, yang kaitannya dengan siklus itu kan kita berkaitan dengan kuantitatif ya. Tetapi misalkan ini dirubah menjadi kualitatif, artinya hanya menggambarkan pelaksanaan. Itu bagaimana? Jadi satu tindakan riset itu bisa dibuat 2 gitu. Yang satu kualitatif, yang intinya itu di pengelolaan pelaksanaan terhadap pengelolaan pelaksanaan supervisi klinis pengawas pada guru dokter terhadap seperti itu. Sudah, itu aja Pak Randi sama Pak Hadi. Terima kasih atas. Baik, Pak Nur Saidu, dipahami pertanyaannya terkait dengan plagiasi 1 dan terkait dengan mengubah satu metode, satu artikel ke artikel yang lain dengan mengubah metodenya. Silakan Pak Randi. Baik, yang pertama adalah mungkin saya tadi lupa memberikan penekanan di akhir materi bahwasannya dengan saya sampaikan segitu banyaknya mungkin hal yang baru tentang plagiasi dan sitasi, justru Bapak Ibu nggak perlu takut. Ya kadang lupa ini saya sampaikan, nggak perlu takut. Kenapa nggak perlu takut? Artinya ketika Bapak Ibu justru kalau
percaya diri menulis dengan gaya Bapak Ibu sendiri, sekalipun tulisannya jelek, gitu ya, jelek artinya kadang ada yang rangkaiannya kurang bagus atau mungkin mengarang kalimatnya kurang tepat, justru itulah titik di mana Bapak Ibu jauh dari plagiasi. Nah, akhirnya kan percaya diri setelah saya berikan kalimat ini. Jadi nggak perlu takut dengan plagiasi. Tulislah dengan gaya bahasa sendiri, dengan sambil belajar gitu ya. Sekalipun nggak bagus, justru itu kadang yang jauh dari plagiasi. Itu yang pertama. Yang tentang Bapak Nur Saidu tadi, di jurnal kami cukup lumrah kita ikuti aturan umum, yaitu masih di angka 25%. Artinya ketika Bapak Ibu di bawah 25%, saya yakin itu sudah jauh dari plagiasi. Kalau ada yang persentasenya masuk dalam itu, berarti kemungkinan ya kebetulan mirip aja dari punya orang lain. Jadi cukup longgar untuk di kami. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat menulis saja, nggak perlu mikir plagiasinya dulu. Yang penting tipsnya adalah jangan banyak copy paste dan percaya diri dalam menulis. Itu aja. Ya, itu Pak Nur Saidu, dan harapan besar kami memang semua bisa publikasi pada artikel ataupun pada jurnal ilmiah maksudnya, dan kami dukung 100% di kelas ini Bapak Ibu publikasi. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya satu artikel yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan, dan misalkan seperti yang dijelaskan tadi, PTKP, penelitian tindakan pengawasan kalau tidak salah. Nah, lalu Bapak Ibu ingin ubah ke satu metode yang lainnya, silahkan, dipersilahkan. Namun tetap mengikuti metode ataupun prosedur penelitiannya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mempermak ataupun apa bahasanya ya, ataupun merombak satu artikel ke artikel yang lain, diperbolehkan dengan tentu struktur dan pola kalimat yang berbeda. Nah, tetapi memang yang ketika Bapak Ibu ingin ubah ke penelitian kualitatif misalkan, ya silakan dideskripsikan beberapa yang di penelitian tindakan kelas itu ada yang persen, ada yang grafik, statistik, itu wajib Bapak Ibu deskripsikan secara total pada penelitian kualitatif. Dan tentu metodenya juga pasti lebih beda kan. Kalau di penelitian tindakan ada siklus 1 yang ada perencanaan, kemudian ada sampai dengan refleksi. Nah, kalau di penelitian kualitatif ada menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan ada istilah triangulasi. Nah, tentu hal itu akan berbeda. Nah, dari sisi datanya, dari sisi pola penjelasannya itu pasti berbeda. Sekalipun mungkin judulnya hampir mirip, itu kami persilahkan. Silahkan Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Kukuh Harjito. Kami persilahkan untuk bertanya secara langsung terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan saya singkat, untuk parafrase panjang kalimat dari hasil parafrase itu apakah ada ketentuan Pak? Harus lebih pendekkah dari kalimat aslinya atau seperti apa? Boleh enggak kalau kita misalnya harus kembangkan dengan menjadi kalimat yang lebih panjang? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kukuh Harjito. Silakan Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Kukuh, menarik sekali nih pertanyaannya. Jadi untuk parafrase sesungguhnya tidak ada aturan apakah sama panjangnya atau lebih pendek atau bisa lebih panjang. Jadi itu tidak masalah. Yang penting adalah arti dari kalimat aslinya tersampaikan dengan sama, ya tujuannya sama dan intinya sama itu. Mungkin kalau saya menyarankan adalah bisa, kalau lebih panjang biasanya jarang. Yang sering adalah sama panjangnya atau yang paling sering lebih pendek. Tetapi nggak perlu khawatir ketika lebih pendek yang diambil, misalkan pendapat tertentu sepanjang 40 kata gitu ya. Bapak Ibu rangkai menjadi 15 atau bahkan 20 kata saja. Titik. Setelah titik barulah Bapak Ibu bisa kembangkan dengan kalimat sendiri. Itulah yang
paling tepat, karena di saat Bapak Ibu mengembangkan dengan kalimat sendiri, artinya di sana Bapak Ibu mulai menuangkan ide-ide tambahan dari Bapak Ibu yang mengartikan pendapat dari seseorang yang berada di kalimat yang dirujuk. Begitu Bapak. Jadi Terima kasih Pak. Oke. Baik, semoga Bapak Ibu yang dalam kelas ini silahkan, memang parafrase itu sangat penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membaca satu teori, jangan sampai hanya memindahkan pada artikel satu ke artikel Bapak Ibu. Nah, tentu parafrase itu sangat ditekankan dan wajib dilakukan. Nah, sehingga itu akan nanti berpengaruh pada tingkat plagiasinya. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu punya artikel tingkat plagiasinya di bawah dari 25%, maka kami akan langsung publikasi, tidak menunggu apa-apa lagi, dan oke. Nah, seperti itu. Kemudian silahkan Ibu Nirwana Sadili. Saya persilahkan untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi itu sudah dijelaskan terkait dengan plagiasi. Saya mau nanyakan, misalnya kami kan guru, kadang-kadang kan kita ngambil dari silabus. Kemudian kita kan tulis silabusnya dalam materi ini, misalnya seperti itu. Dan nanti kalau kita tulis itu nanti akan masuk plagiarisme atau bukan gitu ya, atau tidak. Kemudian yang kedua tadi sudah dijelaskan mengenai siklus. Nah, yang kedua terkait metode penelitiannya. Nah, metode penelitian itu kan misalnya kalau PTK, otomatis kan nanti sama, misalnya siklus 1, siklus 2. Nah, nanti kalau misalnya sama dengan punya orang lain itu, karena memang kan harus begitu, nah apakah nanti akan masuk juga itu plagiarisme? Terima kasih. Baik, dipahami Bu Nirwana. Mohon maaf tadi ada sedikit sturing karena mungkin ada dua perangkat yang berdekatan di sana Bu Nirwana. Tapi kami sudah tangkap pertanyaannya terkait dengan plagiasi juga Pak Randi. Baik. Atau ya silakan Pak Randi. Oke, langsung saya jawab. Yang pertama adalah plagiasi apa tadi? Sampai lupa apa? Apa tadi Pak Ardi? Kepleset. Yang terkait dengan sama dari kan ada silabus ataupun iya silabus, maaf langkah-langkah yang lain. Saya ingat pertanyaan kedua soalnya. Oke. Tentang ya memang gini, jadi adanya batas wajar plagiasi yaitu misalkan ada 20%, ada 25%, itulah jatah dari hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Contohnya, betul seperti yang disampaikan oleh Bu Nirwana, bahwasanya ketika kita mengcopy sebuah kompetensi dasar atau misalkan standar kompetensi, kita memang tidak boleh mengubah kalimatnya. Ya memang tepat, ya memang nggak boleh diparafrase karena memang itu bentuknya seperti itu, ya sudah gitu. Artinya apakah nanti itu terdeteksi plagiasi? Iya, dalam sistem. Tetapi itulah masuk jatah persentasenya. Biasanya kalau hanya mengcopy kompetensi dasar atau berapa itu tidak sampai 1% gitu totalnya gitu ya. Jadi masih batas yang batas kewajaran. Terus apakah plagiasi langkah-langkah dari PTK mirip itu plagiasi gitu ya. Nah, di PTK sendiri sesungguhnya atau mungkin jenis penelitian yang lain yang diatur adalah langkah-langkah secara teknis singkat-singkatnya. Tetapi rinciannya kan Bapak Ibu yang menulis ya, rincian langkah-langkahnya, nama sekolah beda, nama materi beda, langkah-langkah yang ditulis pun beda, kan nggak harus sampai kalimatnya persis itu. Nah, kalau sampai kalimatnya persis penelitian A dan penelitian B, maka itu disebut dengan plagiasi. Tapi kalau langkah-langkahnya sama, namanya langkah-langkah kan poin-poin, tapi gaya bahasa menulisnya beda, itu sudah sangat jauh dengan plagiasi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, apalagi kalau sampai bingung judul saya Pak mirip dengan judulnya si B atau teman saya Pak, apakah plagiasi? Tidak masalah Bapak Ibu, judul itu hanya sekedar judul itu. Jadi tidak masalah, yang penting isinya tidak sama. Isi baik cara penulisannya khususnya ya, cara penulisannya. Mungkin itu Pak Ardi.
Ya, terkait dengan plagiasi sedikit tambahkan, tentu Bapak Ibu pasti tidak akan sama ketika Bapak Ibu tidak copy paste. Ketika Bapak Ibu membaca saja, membaca kemudian menuliskan lagi kalimat itu, nah itu pasti akan berbeda. Oleh karena itu para prase itu langkahnya yang pertama Bapak Ibu baca satu paragraf ataupun satu komponen yang Bapak Ibu ingin kutip ataupun yang menjadi inti dari teori. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah pahami betul apa yang dimaksudkan dengan teori itu, kemudian Bapak Ibu tuangkan pada tulisan Bapak Ibu, pasti akan berbeda. Kemudian yang terkait dengan seperti silabus ataupun langkah-langkah PTK yang disebutkan itu kan ya PTK dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya sama aja karena teorinya sama gitu kan. Nah, oleh karena itu ada ambang batas. Nah, jadi kalau ada pada bagian metode misalkan hampir sama teorinya, tetapi langkah-langkah yang Bapak Ibu tempuh tentu berbeda. Misalkan Bapak Ibu menjelaskan kalimat menyiapkan RPP saja. Ada yang menggunakan kalimat menyiapkan RPP, ada yang menggunakan mempersiapkan rencana pembelajaran, ada yang menggunakan kalimat mempersiapkan perangkat ajar atau bahan ajar. Itu pasti berbeda-beda antara posisi kalimat satu dengan kalimat yang lain tentu berbeda Bapak Ibu. Nah, itulah yang akan nanti membedakan plagiatnya seperti apa. Kalau copy paste kan jelas semua kalimat dari artikel yang lama dipindahkan sama sekali ke artikel kita. Nah, itu yang tidak boleh. Silakan mungkin kita bahas yang ada di kolom chatting Pak Randi. Oke, baik, akan saya jawab beberapa di sini. Dari Bu Elizabeth untuk plagiasi misalkan 25%, kemudian ditemukan lebih dari 25%, apakah guru inovatif memberikan waktu? Pasti Bapak Ibu, ya pasti nggak perlu khawatir Bapak Ibu, pasti akan kami beri waktu sampai tuntas, gitu, sampai tuntas. Sekalipun sudah lebih dari 1 bulan, tetap kami tunggu revisi dari Bapak Ibu sampai selesai. Tetap kami koreksi, tetap kami beri masukan sampai kualitas artikel Bapak Ibu benar-benar layak kami publikasikan. Yang jelas, mungkin ini saya tekankan berkali-kali bahwasanya tidak ada dari kami untuk mempersulit atau memperlambat Bapak Ibu publikasi, tidak ada. Justru kalau kami memperlambat publikasi, PR kami semakin banyak, gitu ya. PR kami semakin banyak. Bulan depan kami juga terus adakan kelas. Nanti semakin lama semakin numpuk. Nah, gitu. Jadi nggak ada niatan untuk memperlambat. Jadi ketika kami memberikan review, niatnya semata-mata untuk memperbaiki tulisan Bapak Ibu menjadi lebih baik, menjadi lebih layak ditampilkan di jurnal-jurnal nasional. Ya. Mungkin itu. Baik. Kemudian ada ini Pak Randi terkait dengan cara mencari pendapat ahli yang berkaitan dengan judul kita dari Ya. Ibu Sumarni. Ya, oke. Seperti yang sudah sampaikan di baik hari ini ya ataupun di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Bapak Ibu mencarinya bisa dengan buku cetak, tetapi di zaman sekarang agak susah karena pandemi. Bapak Ibu bisa dengan bantuan Google ya, Google Scholar, Google Book. Nanti tuliskan kata kunci dari judul Bapak Ibu. Kata kuncinya apa? Misalkan penerapan metode role playing. Oh, tulis saja metode role playing. Nanti akan banyak hal di sana yang Bapak Ibu bisa download. Coba di-download jurnal-jurnal yang sesuai dengan role playing. Nah, nanti itu bisa di Bapak Ibu tuliskan. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu bisa japri saya, Pak, judul saya ini, kata kuncinya apa kira-kira untuk mencarinya. Nanti akan bisa kami bantu juga. Boleh di grup, mungkin di grup bisa nanti akan dibantu oleh saya, Pak Suhardi, atau mungkin tim. Jadi di grup itu bukan hanya sekedar Bapak Ibu mengirimkan artikel kemudian menunggu hasilnya. Bapak Ibu bisa diskusi banyak hal di sana. Akan kami layani terus sampai benar-benar bukan hanya menjadi tulisan, tapi benar-benar masuk ke dalam pikiran, artinya ilmunya masuk gitu. Itu harapan kami, karena sangat eman sekali kita sudah berkumpul di sini hanya jadi tulisan, tapi harapannya dapat ilmu dan Bapak Ibu bisa sampaikan ilmu ini ke
orang lain agar orang lain juga bisa menulis dengan benar. Mungkin itu dari saya. Ya, sangat seperti itu Bapak Ibu, dan itu adalah harapan. Nah, tergantung sekarang bagaimana kita bisa kerjasama. Kita sudah memfasilitasi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu tetap semangat dan harus jadi sebuah tulisan dan paling tidak ada pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan di sini. Satu lagi terakhir mungkin Bapak Untaji Afan yang sudah raise hand. Satu lagi ya sebelum kita akhiri. Silakan Pak Untaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghindari plagiasi, kebetulan kalau saya menulis itu kan mengutip ayat Al-Quran dan terjemah, dan sekaligus terjemahannya. Nah, termasuk hadis. Hal yang demikian ini termasuk kategori plagiasi atau tidak? Kalau itu termasuk kategori plagiasi, padahal itu saya butuhkan. Oleh karena itu untuk menghindarinya itu bagaimana? Terima kasih. Baik, mungkin langsung saya jawab ya Pak Ardi ya. Ya, langsung. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwasannya memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita parafrase. Seperti apa? Seperti ayat-ayat Al-Quran, kemudian termasuk mungkin artinya, arti-arti hadis dan yang lainnya memang tidak bisa kita parafrase karena bakunya memang seperti itu gitu. Atau mungkin bisa juga ketika seorang guru bahasa Indonesia ingin menganalisis sebuah paragraf atau teks, akan kita analisis bentuknya seperti apa. Itu juga paragrafnya benar-benar kita copy paste. Jadi itu tidak masalah Bapak untuk tetap ya Bapak Untaji untuk tetap menuliskan itu persis copy paste juga nggak masalah. Tetapi artinya setelah dari hadis itu, ketika Bapak ingin mengembangkan tulisannya, menceritakan atau menganalisis dari hadis itu, maka itulah tempat di mana Bapak Ibu harus menulis dengan gaya dan tulisan sendiri gitu. Masalah itu plagiasi atau tidak, itu masuk plagiasi karena sama, tetapi masuk dalam persentase yang kecil di bawah 25% yang sudah saya tetapkan tadi. Jadi tidak masalah, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah dalam menuliskan karya tulis ilmiah. Ya ayat-ayat, kemudian pasal-pasal dalam undang-undang, atau bisa juga definisi atau dalam hal yang lain yang memang nggak bisa kita ubah. Kalau mendapat ahli ataupun hasil penelitian, kita dapat memparafrasenya. Gitu Bapak. Ya. Terima kasih. Dan semoga Bapak Ibu selesai kelas ini ada sebuah inspirasi dan lanjut ditulis pada bagian metodenya. Jadi kami sistematis, kita pada minggu ini kita lanjutkan pada metode. Silahkan Bapak Ibu tulis dari judul, kemudian latar belakang dan bagian metode. Jadi kita sudah 2 minggu, artinya Bapak Ibu sudah mendapatkan 3 bagian. Pada minggu terakhir nanti Bapak Ibu kita akan tulis pada bagian keempat, yaitu hasil penelitian hingga daftar pustaka. Sehingga harapannya dalam 1 bulan Bapak Ibu bisa selesai dan kami langsung publikasi. Jadi kami sangat senang jika Bapak Ibu cepat dalam menulis dan cepat dalam merevisi hasil tulisan. Tetapi jangan cepat-cepat kadang Bapak Ibu saking pingin cepatnya tidak memperhatikan seperti itu apa yang kami revisi. Nah, oleh karena itu paling tidak Bapak Ibu dalam jangka kami revisi berikan komentar ataupun masukan. Silahkan dibaca, dicermati apa yang kami berikan masukan, kemudian direvisi dengan sebaik mungkin. Sehingga artikel itu cepat untuk publikasi. Untuk malam ini kita cukupkan Pak Randi. Dan Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan cukupkan karena sudah pukul 20.30 lebih. Dan kita akan bertemu di WA Group. Sekali lagi, WA Group itu tidak hanya sekedar sarana untuk menyerahkan tulisan kemudian kami koreksi, tetapi silahkan tanya terkait dengan metode penelitian A, B, C, dan D, seterusnya. Bapak Ibu kita akan kupas materi terkait dengan penelitian, publikasi, dan lain sebagainya di WA Group tersebut. Nah, oleh karena itu bisa disimak dan dipantangi terus di WA Group tersebut.
sehingga Bapak Ibu paham di sana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat Bapak Ibu. Tetap berkarya, tetap menjadi guru inovatif Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.